Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang kita pada bagian kedua ya, lanjutan dari gugatan perbuatan melawan hukum jadi oleh para advokat kepada Profesor Denny Indrayana ya. Em, oke kita langsung aja ya. Kemudian ini H tadi ya, H tadi adalah respon dari para advokat ya terhadap cuitannya Profesor Denny Indrayana. Ini artikel tanggal 28 Agustus 2012, dia ini dinilai lebih terhormat jika sampai dihukum ya. Waduh, seperti itunya ya. Oke, kemudian nomor 9 ini bahwa karena para penggugat adalah para advokat yang menjalankan profesi sesuai dan tunduk pada undang-undang advokat ya, serta terikat dan tunduk pada kode etik advokat Indonesia ya. Jadi kita punya kode etik advokat ya, dan menjaga kredibilitas profesi advokat di tengah masyarakat, maka sangat beralasan para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat untuk memulihkan citra dan kehormatan para penggugat selaku para advokat di tengah masyarakat ya. Jadi inilah maksud dan tujuannya ya. Kemudian ini kesimpulan di nomor 10 nih, kesimpulan dari angka-angka dalil-dalil angka di atas ya, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian para penggugat di atas, maka sangat beralasan bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap tergugat. Dengan gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan dan dengan dasarkan pada bukti-bukti yang sah untuk itu ya. Inilah kesimpulan dari dalil-dalil di atas ya. Jadi setelah dalil-dalil uraian di atas disimpulkan di bawahnya, uraian di atas disimpulkan di bawahnya, begitu ya. Harus ada endingnya. Oke, ending dalil ya. Kemudian 11 ini konstruksi yang berbeda ya. Jadi tergugat melanggar etika dan hukum kebiasaan yang berlaku di jaringan sosial. Jadi ini juga yang dilanggar oleh Profesor Denny Indrayana ya. Atas twitternya bahwa tergugat selaku pengelola akun Twitter dengan alamat ini ya, Denny Indrayana ini di awal dirinya membuka akun Twitter Aquo ya. Jadi Twitter ini memiliki syarat dan kondisi term and condition ya, yang ditetapkan oleh Twitter ya. Ini jadi mau buka medsos harus setuju nih sesuai syarat dan kondisinya ya. 12 ini bahwa terdapat hukum kebiasaan dalam ruang cyberspace ya, yang berlaku pada jaringan sosial Twitter. Apabila seseorang telah menyetujui seluruh syarat dan kondisi yang ditetapkan di layanan, maka orang selaku pengguna jaringan tersebut dianggap mampu bertindak bijaksana dan dewasa ya untuk menggunakan akun jaring sosialnya. Oke, ini dalil nomor 12 ya. Dalil nomor ini selanjutnya ini diuraikan ya. Jadi uraikan apa sih aturan yang berlakunya itu A-nya ya sebagai berikut ya. Karena sudah menyetujui, A-nya adalah aturan untuk tidak menggunakan jaringan sosial Twitter untuk melawan hukum ya. Unlawful use ya. Ini A-nya ini jadi tidak boleh digunakan untuk melawan hukum. Kemudian B-nya tidak boleh menggunakan jaringan sosial Twitter untuk tujuan menyesatkan ya, false ya, or misleading points of interest ya. Oke. Jika Anda membuat sebuah tautan palsu atau tujuan menyesatkan, itu tidak boleh ya. Ini adalah bukti P14 ya. Dan pada angka 13 ya, pada angka 13 bahwa menunjuk pada faktor-faktor sebagai perbuatan, maka perbuatan tergugat sesungguhnya telah menyalahi ketentuan dasar penggunaan jaringan sosial Twitter sebagaimana ditetapkan oleh Twitter Inc. ya. Nah, ini kesimpulan lagi nih bahwa dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum para penggugat terhadap tergugat ini sangat beralasan. Dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerimanya ya. Jadi ini kesimpulan dari konstruksi tadi ya. Oke. Selanjutnya ini poin lagi nih, poin yaitu apa? Perbuatan tergugat melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini 3 dari konstruksinya. Oke, ini nomor 15 ya. Telah menimbulkan, yang A itu telah menimbulkan atau mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat di Indonesia, khususnya anggota-anggota masyarakat yang berkepentingan dan menjalankan profesi advokat ya. Yang B tadi melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, di mana kualifikasi perbuatan melawan hukum yang tergugat dengan melanggar pasal 3 ITE adalah dapat disimpulkan sebagai berikut: telah memanfaatkan teknologi informasi tidak untuk mendukung proses berinformasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Nomor 2-nya dalam memanfaatkan teknologi informasi tidak memperhatikan dan telah melanggar asas kehati-hatian. Nomor 3, tidak memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian ya, sehingga merusak citra di mata masyarakat di dunia nyata maupun di ruang cyber. Oke, ini dalil dari para penggugat ya telah melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian angka 16 ya, bahwa tulisan komentar tergugat di Twitternya aku dalam faktanya telah membuat keresahan bagi para advokat ya. Nah inilah apa ya, oke, konstruksinya ya. Oke, Undang-Undang ITE. Selanjutnya nomor 17 ya, bahwa sekalipun tergugat mempunyai alasan tertentu dalam menyampaikan tulisan komentarnya di Twitter, selaku penyelenggara negara yang sepatutnya mengayomi seluruh anggota masyarakat Indonesia ya. Karena posisi beliau juga sebagai selaku pribadi, itu juga jabatan yang melekat itu adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM ya. Oke. Nomor 18 ini menurut pandangannya Mugni Jojo Dirjo ya, pengertian perbuatan melawan hukum adalah kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatuhan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barangnya. Itu pengertian perbuatan melawan hukum yang menurut ahli pakar ya. 19, bahwa dengan demikian, nah ini kesimpulan lagi nih dari di atas, pergugatan perbuatan mendukung para penggugat terhadap tergugat ini sangat beralasan. Dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tergugat telah salah ya dalam menggunakan dan memanfaatkan akun Twitter dan bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Oke. Kemudian poin berikutnya adalah pernyataan tergugat merupakan perbuatan hukum terhadap profesi advokat ya. Jadi ini penegasannya oleh para penggugat ya, bahwa profesi advokat adalah profesi terhormatnya, Officium Nobile ya, bahasa Latin ya, Officium Nobile, yang dalam melaksanakan tugas sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya ya. Inilah profesi terhormat ya, sejajar dengan para penegak hukum lainnya, juga dilindungi oleh undang-undang advokat dan memiliki kode etik advokat ya yang harus dipatuhi dalam pengembangannya. Oke, jadi ada hak dan martabat advokat ya. Oke, nomor 21, bahwa tulisan komentar tergugat di akun Twitternya aku yang menyamakan advokat dengan koruptor karena melakukan pembelaan hukum bagi orang sebagai tersangka terdakwa dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi secara nyata-nyata telah merusak citra dan profesi advokat ya. Jadi itulah ininya ya, gundah gulananya dari cuitan itu dampaknya ya. Kemudian nomor 22, bahwa di dalam ruang cyber ya, cyberspace terdapat suatu hukum kebiasaan bahwa pengguna internet tidak akan melihat apakah tergugat selaku pengguna akun jaringan sosial, bertindak selaku pribadi, ataukah bertindak selaku wakil menteri hukum dan HAM ya. Jadi ini tidak melihat seperti itu ya, karena melekat ya. Oke. Kemudian ini tadi wakil menteri hukum dan HAM itu diatur melalui peraturan presiden nomor 60 tahun 2012 tentang wakil menteri ya. Kemudian nomor 22 angka itu, bahwa kalaupun tergugat bertindak secara pribadi ya, andai kata quote non ini andai kata benar itu hanya secara pribadi, namun perbuatan tergugat aku mendapat pula perhatian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Jadi menterinya yang memperhatikan ya, sehingga tergugat sama sekali tidak dapat menafikan tergugat sebagai pemilik akun Twitter, sebagai orang pribadi maupun sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM ya. Jadi inilah ininya ya. Kemudian nomor 23, bahwa walaupun melalui media massa ya, tergugat telah menyampaikan permintaan maaf kepada para advokat melalui terlihat dalam artikel 27 Agustus 2012. Kemudian Rayana minta maaf kepada advokat bersih ya, yang penggugat satu akses pada 5 Juni ini. Oke, sudah minta maaf juga ya. Beliau sudah minta maaf, didaftarkan. Tergugat tidak pernah menghapus. Oh, tidak pernah menghapus. Oke, yang ia minta maafkan tersebut. Oke, hal ini berarti terdapat fakta bahwa sesungguhnya tergugat telah tidak secara sungguh-sungguh bermaksud untuk minta maaf ya. Jadi itu. Jadi walaupun saya lapar ya, oke. Walaupun atau meskipun sudah minta maaf tapi belum menghapus ya. Oke. Kemudian 24, bahwa para penggugat telah merasa terusik dan terganggu dengan tulisan-tulisan komentar tergugat pada akun Twitternya aku ya. Jadi itulah ininya ya.
di mana perpenggugat memandang bahwa tergugat telah bertindak secara sangat tidak etis dan sangat tidak berhati-hati dalam memanfaatkan komunikasi elektronik. Ya, jadi ini pelajaran dari kita ya, mesti berhati-hati dan juga ada etika ya. Oke, sini kerugian para penggugatnya karena gugatan perbuatan melawan hukum. Kemudian bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum disampaikan tergugat kerugian butir 1 sampai dengan butir 24 gugatan ini, para penggugat sebagai para warga negara Indonesia yang selalu menjalankan tugas profesi advokat dengan memegang teguh kode etik advokat ya dan bersesuaian dengan undang-undang advokat, telah dirugikan nama baik dan kehormatannya sebagai advokat ya, yang merupakan kerugian material terhadap para penggugat, sehingga patut bagi tergugat untuk memulihkan nama baik dan kehormatan dari para penggugat dengan cara ya. 1. Ini menyatakan bermanfaat kepada para penggugat dan seluruh advokat di Indonesia atas kerannya membuat tulisan-tulisan komentar-komentar yang telah merusak nama baik dan kehormatan profesi advokat pada akun Twitternya di Akwo ya, pada 10 surat kabar harian yang beredar nasional di wilayah Republik Indonesia untuk selama 10 hari berturut-turut ya. Ini permintaan dari para penggugat ya. Kemudian B, menutup dan menghapus akun Twitternya Akwo ya, menutup dan atau ya menghapus akun Twitternya Akwo. Oke. Kemudian angka 26 bahwa perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh tergugat tersebut apabila dibiarkan dan dilarang baik sekarang maupun masa mendatang tentu akan menjadi contoh dan atau akan ditiru oleh penyelenggara negara lainnya. Jadi ini contoh ya, inilah pelajaran yang mesti kita petik ya. Yang secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya menyampaikan tulisannya, komentarnya melalui media elektronik atau jaringan sosial elektronik yang rusak nama baik dan kehormatan setiap profesi yang sah di Indonesia. Inilah ya dalilnya ya. Kemudian petitum permohonannya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat ya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Menghukum tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para penggugat dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahannya membuat tulisan dan komentar yang merusak kehormatan profesi advokat pada akun Twitternya pada alamat tautannya ini melalui 10 surat kabar harian yang beredar nasional di wilayah Republik Indonesia untuk selama 10 hari berturut-turut. Kemudian 4. Menghukum tergugat untuk menghapus dan tidak menatausahakan lagi akun Twitternya dengan alamat link ini ya. Dan 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ya. Kemudian selanjutnya ini petitumnya. Selanjutnya ini atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono ya, hormat kami para penggugat ya. Ini per penggugatnya 24, 5, 10 tadi ya. Oke ya. Kemudian ini sebetulnya ini pada 27 Agustus 2012 ya, Profesor Denny Indrayana ya, baik selaku pribadi maupun kapasitasnya sebagai jabatan ya, sudah sebetulnya menyatakan permintaan maaf ya, tidak berniat menghina profesi pengacara ya. Denny melalui pernyataan pada media minta maaf kepada advokat yang bersih ya. Jadi advokat yang bersih, menurut Denny beberapa pengacara bersih tidak membaca urut Twitter dan penjelasannya sehingga mereka menganggap pernyataan mengkritik profesi pengacara ya. Jadi itu menurut beliau ya, jadi tidak membaca secara utuh. Saya tegaskan lagi bahwa saya menghormati profesi advokat dan sama sekali tidak ada niat menghina profesi yang sangat mulia tersebut ya. Ini dalam rilis yang diterima Tempo Senin 27 Agustus 2012 ya. Kemudian Denny minta maaf kepada seluruh profesi advokat dan advokat yang bersih atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman akibat pernyataan tersebut ya. Jadi inilah bila kita memang membuat satu kekeliruan ya, kita mesti meminta maaf ya. Itulah hilaf ya. Jadi itulah kita tidak menyangka akibat satu perbuatan kita itu berdampak yang begini besar ya kepada satu profesi lagi ya. Oke. Saya tegaskan lagi bahwa saya menghormati profesi advokat ya oleh beliau. Adanya ini ya
dia tetap menyerukan agar semua bersama-sama berupaya keras membersihkan profesi pengacara ini dari perilaku oknum pengacara yang membela kasus sama sekali tidak berpijak pada etika profesi ya. Jadi sebenarnya pembelaan yang tidak berpijak pada etika profesi ya, sebenarnya itu yang beliau kritik sebenarnya. Kemudian yang cenderung di sini ya, menghalalkan segala cara termasuk menyuap, memperjualbelikan keadilan dan cara-cara korup lainnya. Inilah sebenarnya maksud beliau itu ya, kepada advokat tadi, advokat yang menghalalkan segala cara ya, yang menyuap, yang memperjualkan keadilan kepada oknum itu tadi ya, supaya supaya ini tadi, supaya ada tidak dicemari perilaku oknum, maju tak gentar membela yang bayar ya. Oke. Oke ya, inilah pelajaran yang mesti kita petik ya, gugatan ya, contoh gugatan perbuatan melawan hukum ya, dari para penggugat ya, dari para advokat ya, langsung gugat nih kepada menggugat perbuatan melawan hukum kepada Profesor Denny Indrayana baik selaku pribadi maupun kapasitasnya jabatan yang melekat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Oke, itu saja ya, cukup. Nantikan video-video berikutnya ya, pembelajaran berikutnya, kemudian tolong dukungan subscribe-nya ya, kemudian sampai jumpa di video berikutnya, tolong dukungannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.